Tuduhan-tuduhan aneh saya jelasin gini. Oke, sekarang kita mau ngetes tentang Pancasila. Saya mau ngajarin antum tentang Pancasila dengan satu diskusi yang antum bisa bawa kemanapun. Jadi kalau antum dibilang anti Pancasila, antum langsung bilang aja, yuk kita diskusi yuk, siapa yang lebih paham tentang Pancasila, antum atau saya. Oke, coba lihat ya, gimana caranya. Jadi gini, Pancasila ada berapa sila? 5. 1. Tuhan Yang Maha Esa. 2. Adil dan beradab. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kesetaraan persoalan perwakilan. yang kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. yang paling panjang yang mana? 4. Saya nggak bahas yang pendek-pendek, nggak level, yang panjang aja. Coba ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Oke, sampai di situ dulu. Hikmat kebijaksanaan. Sekarang saya mau nanya, hikmat itu bahasa apa? Bahasa Arab. Oke, ada nggak hikmat dalam arti bahasa Indonesia? Ada nggak hikmat dalam arti bahasa Indonesia? Buka KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ketik kata hikmat, Anda akan lihat artinya adalah kebijaksanaan. Berarti arti hikmat adalah apa? Oke, sekarang artiin hikmat sebagai kebijaksanaan, baca ulang. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Hikmatnya diartiin, kerakyatan yang dipimpin. Ngapain ulang 2 kali, saya tanya? Nggak mungkin ulama-ulama yang buat Pancasila itu redundant, ngulang 2 kali. Nggak. Al-Quran itu sangat detail. Dan yang baca terbiasa detail. Orang muslim itu terbiasa detail. Hati-hati ngomong dengan orang muslim, karena orang muslim itu terbiasa detail. Dia akan memperhatikan setiap kata itu benar. Contoh, hikmat kebijaksanaan. Nggak mungkin kebijaksanaan. Kenapa? Pasti ada maksud yang lain. Oke, kita coba lihat. Arti hikmat dalam bahasa Arab. Apa bahasa Arabnya hikmat? Wisdom dalam bahasa Inggris. Sama, kebijaksanaan juga. Berarti ada arti yang lain. Makanya para ulama pinternya adalah naruh passwordnya di kata-kata hikmat. Itu nggak mungkin bisa diartikan kalau orang nggak baca Al-Quran. Oke, coba lihat arti kata hikmat. Ada yang hafal surat Al-Jumu'ah ayat pertama? Sabbahalillahi mafis samawati wal ard. Bukan. Al-Malikul Quddus Azizul Hakim. Al-Malikul Quddus Azizul Hakim. Ada kata-kata Hakim. Hakim artinya adalah orang yang memiliki hikmah. Lihat baik-baik ya. Jangan bicara bahasa Indonesia dulu, karena hakim bahasa Indonesia beda. Kalau hakim bahasa Indonesia yang memutuskan perkara, tapi ini bahasa Arab. Hakim adalah orang yang dikasih oleh Allah hikmah. Coba lihat baik-baik. Hikmah yang dikasih oleh Allah itu banyak orang dikasih hikmah. 1, Luqmanul Hakim dikasih hikmah. Yang kedua, Nabi Sulaiman dikasih hikmah. Makasih Pak. Yang ketiga, Nabi Muhammad dikasih hikmah. Dan hampir semua nabi-nabi yang lain, Yahya, Zakaria dan segala macam, dikasih hikmah oleh Allah. Kalau gitu hikmah itu apa? Hikmah adalah di dalam Islam, hikmah adalah menurut Al-Quran kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang tertentu untuk memutuskan satu perkara sesuai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini paham? Contoh, Sulaiman datang orang, cewek 2. Satu bilang ini anaknya, yang satu bilang ini anaknya, ibu-ibu. Maka kemudian Sulaiman bilang, dia tahu syariatnya. Tapi kalau dia terapkan syariat begitu saja, ini nggak akan beres masalahnya. Gitu kan ya? Syariatnya apa? Oke, kita bikin pengadilan. Datangkan bukti, datangkan bayinah dan segala macam. Tapi Sulaiman nggak buat begitu. Apa yang Sulaiman lakukan? Dia punya hikmah. Apa yang dia lakukan? Ya sudah, kalau gitu gini aja. Anak ini kita bagi 2, dibelah jadi 2. Ibu dapat setengah, ibu dapat setengah. Mau pilih mana, Bu? Atasnya atau bawahnya? Bawahnya atau atasnya? Atau sebelah kiri atau sebelah kanan? Gimana kira-kira? Ibu mau pilih yang mana? Salah satu ibu bilang, jangan. Saya nggak mau. Jangan. Daripada dibelah anak saya, kasih dia aja yang ngurus. Sulaiman bilang, ini anaknya orang ini. Kenapa? Dia punya rohim. Sampai di sini paham? Berarti hikmah adalah apa tadi? Kemampuan untuk memutuskan satu hukum berdasarkan aturan-aturan Allah dengan cara yang paling bagus. Itu hikmah. Maka hikmah diartikan dalam bahasa Arab, hakim artinya adalah bukan hanya orang yang memiliki kebijaksanaan, tapi penguasa. Paham sampai di sini? Hakim adalah penguasa. Oke, penguasa yang memutuskan hukum berdasarkan hukum siapa? Allah. Dan menerapkannya dengan sangat baik. Berarti coba artikan sekarang. Kerakyatan yang dipimpin oleh, artiin sesuai dengan saya artiin tadi. Apa artinya? Kerakyatan yang dipimpin oleh pemimpin yang melaksanakan aturan-aturan Allah dengan cara yang paling baik, bijaksana dalam permusyawaratan perwakilan. Musyawarah bahasa Arab dan nggak mungkin diartikan kecuali dengan bahasa Al-Quran.
Sekarang antum mau lebih tahu daripada ulama tentang masalah hikmah? Nggak mungkin. Antum mau lebih tahu daripada ulama tentang mengartikan tentang Pancasila? Nggak mungkin, karena mereka yang buat. Karena mereka menyisipkan password itu. Paham maksud saya sampai sekarang? Berarti kemudian mau dibuat badan apapun yang mengartikan Pancasila, tetap pada satu titik mereka akan mentok. Karena hikmah artinya adalah dalam bahasa Arab, bukan dalam bahasa Indonesia. Sekarang antum coba tanya sama orang-orang yang mengaku paling Pancasila, suruh mereka jelasin tentang hikmah kebijaksanaan. Saya yakin mereka nggak bisa. Paham sampai di sini? Itu baru yang keempat loh, sila keempat. Belum sila 1, 2, 3, dan 5. Contohnya lagi. Sila kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila pertamanya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Antum tahu nggak kenapa diatur seperti itu? Habibuna Rizik Syihab itu punya tesis, kalau saya nggak salah, berkaitan dengan Pancasila yang kemarin dipermasalahkan, yang masuk ke pengadilan Jawa Barat. Tapi teman-teman sekalian, saya pengen kasih tahu, susunan Pancasila itu nggak seperti sekarang. Susunan Pancasila itu dulu berbeda-beda. Contoh, mohon maaf, Soekarno itu menaruh ketuhanan yang Maha Esa sebagai yang terakhir. Itu yang dipermasalahkan dalam Habibuna Rizik Syihab. Itu karena diksi yang berbeda. Tapi dikasih yang terakhir. Tapi masalahnya dikasih yang terakhir apa? Nggak bisa. Kenapa? Para ulama bilang nggak bisa gitu. Susunannya diperbaiki. Susunan itu diperbaiki, bedanya jauh. Kenapa? Semua usulan Pancasila sama aja. Susunannya diperbaiki oleh para ulama. Yang pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Karena Pancasila itu kayak bangunan. Anda nggak bisa naik ke lantai kedua kalau Anda nggak bangun lantai pertama. Ada orang yang bisa langsung gantung? Nggak ada. Maka yang pertama kali harus diakui oleh semua manusia adalah pengakuan yang paling hakiki, pengakuan yang paling penting, yang paling dasar. Anda ngakui Tuhan dulu. Karena kalau Anda nggak ngakui Tuhan, Anda nggak mungkin jadi manusia. Paham nggak maksud saya? Beda binatang sama antum apa? Kita punya akal. Punya akal, karena itu bisa ngakui Allah. Karena itu kita punya aturan daripada hanya orang yang mengakui Allah, hanya orang yang mengakui Tuhan yang bisa menjadi manusia yang seutuhnya. Paham sampai di sini? Kalau Anda nggak mengakui Tuhan, Anda nggak mungkin menjadi manusia secara utuh. Contoh, lihat nih, tahu Nabi Adam diciptakan sama siapa? Iblis, tahu? Yang dia diciptakan sama siapa? Allah. Dia jin, iblis itu. Ketika Adam diciptakan, lantas mana Allah bilang semuanya bersujud pada Adam. Fasajadu illa iblis. Maka semuanya bersujud kecuali apa yang hilang pada dia? Dia nggak ngakui Allah sebenarnya. Allah suruh sujud sama dia. Apakah Allah suruh sujud sama Adam? Enggak. Allah cuma bilang, saya itu keren banget, kira-kira gitulah. Ciptaan saya ini sempurna, ahsani takwim. Apakah kalian nggak merasa keren dengan semua ini? Sujud sana. Paham nggak kira-kira saya? Kayak gini deh misalnya. Anda berhasil gambar sesuatu yang bagus, Anda foto itu kan ya. Anda bilang orang, dan kalau ada orang sakit kerennya, widih keren banget. Coba lihat gini, orang yang nyetak gol di waktu-waktu terakhir Muslim, apa yang dia lakukan? Sujud syukur langsung. Orang tuh ketika mengalami sesuatu yang sangat gila nih, keren banget, dia pasti akan mau sujud. Kira-kira gitulah. Allah bilang, keren nggak nih ciptaan saya? Harusnya kalian merasa keren dong, karena ini lebih keren semua daripada Anda semua. Lebih keren daripada jin, lebih keren daripada yang lain. Ini paling keren ini. Sujud dong. Yang Allah minta bukan sujud pada Adam, tapi hormati saya. Karena saya yang minta, sujud. Iblis nggak mau. Iblis nggak mau. Yang nggak diakui adalah Allah sebenarnya. Ketika dia sudah nggak ngakui Allah, apalagi ngakui manusia. Ngapain saya sujud pada dia? Dia cuma dari tanah, saya dari api. Padahal Allah sudah bilang, kami nggak hanya jadikan dia daripada tanah, tapi kami jadikan dia daripada tanah. Kami sempurnakan dia dengan seimbangkan dia, dan kami kasih dia pada dia ruh yang menghubungkan dia senantiasa daripada kami. Paham nggak maksudnya? Artinya iblis mana bilang, gue itu udah lama kali. Tahu nggak cerita tentang iblis? Iblis tuh pas ruku, lama bertahun-tahun. Allah bilang tambah lagi sekian tahun, mau dia. Sujudnya tambah lagi sekian tahun, mau dia. Antum pernah nggak sujud bertahun-tahun? Lah imam sebentar sujud sudah agak lama. Ya kan ya? Dia sudah suruh sujud bertahun-tahun, mau loh, nggak ada masalah. Tapi ketika manusia datang, dia nggak mengakui Allah, karena dia nggak mengakui manusia. Maka kalau ada orang nggak mengakui Allah, dia nggak mungkin mengakui manusia. Lihat PKI. PKI itu yang nggak diakui siapa? Tuhan. Maka dia ngelihat manusia tuh, manusia dipotong, disembelih, darahnya keluar. Itu sama aja kayak ngeliat ayam dipotong. Karena nggak pernah memanusiakan orang. Ingat baik-baik kata-kata saya. Kejahatan itu terjadi ketika anu sudah mulai tidak memanusiakan orang. Nggak usah bicara tentang agama dulu deh. Orang itu bisa jadi jahat kalau dia sudah tidak memanusiakan orang. Makanya cara orang untuk jahat pada orang-orang Muslim di Suriah, di Rohingya adalah dengan tidak menganggap mereka manusia. Mereka tuh sama aja kayak binatang.
Kayak monyet mereka itu, hitam. Dan kita ini adalah ras yang terpilih, mereka tuh monyet. Maka mereka bunuh manusia, itu kayak bunuh monyet. Paham nggak kira saya? Perang salib. Betapa teganya mereka menumpahkan 60.000 darah orang di Masjidil Aqsa, di Baitul Maqdis. Kenapa mereka jadi setega itu? Sebelumnya mereka sudah dikasih hoax dulu. Jadi nggak usah ngajarin orang muslim hoax. Mereka yang sering buat hoax sebenarnya. Apa yang kemudian mereka lakukan? Muslim itu tukang makan anak kecil. Anak kecil itu disup. Mereka jadiin kemudian tulang-tulang dari anak kecil dijadiin sebuah kalung misalnya. Apalagi mereka mengencingi salibnya Yesus Kristus. Itu yang mereka buat sehingga mereka benci dengan orang muslim. Sehingga nyembelih orang muslim udah kayak nyembelih ayam, udah kayak nyembelih binatang. Nah, maka kalau ketuhanan yang Maha Esa itu ada, maka baru ada bisa kemanusiaan yang adil dan kalau Anda mempermasalahkan Tuhan, Anda bukan manusia. Karena pengakuan paling hakiki adalah manusia. Kalau kemanusiaan ini tidak adil dan beradab, nggak bakal ada persatuan. Lihat sekarang, gimana ada persatuan? Orang mereka buat perpecahan terus. Baru tenang sedikit sudah dibuat. Yang mana yang lebih bagus? Yang berjasa di abad ke-20, Soekarno atau Nabi Muhammad? Gila. Kadang-kadang. Ya ini contoh misalnya. Baru mau kita tenang dikit. Baru mau tenang dikit, diadu lagi. Nggak ada persatuan. Kenapa? Karena nggak ada orang manusia. Karena orang nggak menghormati agama. Lah kalau nggak ada persatuan, nggak akan ada pemerintahan. Makanya kadang-kadang saya lucu. Mereka yang di atas sana, oke lah silahkan menang, nggak ada masalah. Ya ini urus dengan baik, ini rakyatmu ini seperti apa, umatmu urus dengan baik. Kita nggak ada masalah, urus dengan baik sana, paham nggak kira saya? Nah tapi masalah dibuat perpecahan sehingga nggak ada pemerintahan. Nggak usah pakai payung, tenang. Mereka panas, saya juga panas. Nah yang kelima, kalau sudah ada pemerintahan, baru ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Itu ujung daripada makosid syariah. Jadi kalau mau debat tentang Pancasila, ayo kita layanin ngomong berapa lama. Tapi kenapa mereka senantiasa menuduh? Antum sudah tahu, antum baca Al-Quran. Orang-orang yang benci sama Islam itu cuma punya 3 cara. Saya mau kasih tahu sama antum. Cuma punya 3 cara. Satu, yang paling pertama nuduh. Fir'aun didatengin Musa, nggak punya dalil, nggak punya pembelaan. Apa yang dia bilang? Allah, anak baru kemarin sore. Allah, kemarin kamu tuh makan duit saya, tahu nggak? Kamu tuh dulu di dapur saya kasih makan. Ngejek yang pertama. Kalau ngejek sudah nggak berhasil, nakut-nakutin. Musa, kamu masih punya kasus loh di sini. Hati-hati loh, kamu masih punya kasus loh. Kamu bisa dipenjara loh di sini. Hati-hati loh. Masih nggak berhasil yang kedua, yang ketiga, yang lain yang ditakut-takutin. Hati-hati sama Musa. Kalau kamu ikutin Musa, kamu nggak punya negara lagi. Kalau kamu ikutin Musa, kita nggak ada lagi Mesir. Sama nggak kayak sekarang? Diejek sudah belum? Sudah. Ditakut-takutin sudah belum? Orang yang lain ditakut-takutin sudah belum? Berarti sebentar lagi belah lautan. Ya tinggal tunggu yang itu aja, gitu kan ya. Ya, silakan. Anak ke pos dulu ya. Ahlan Pak Haji, silakan Pak Haji, silakan. Insyaallah. Jazakallah khairan Bang Japar, terima kasih.